Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang 7 jutsu yang dapat merenggut nyawa penggunanya ketika digunakan. Blazing on the track, boy. Dalam dunia shinobi, jutsu adalah sebuah teknik yang digunakan oleh shinobi untuk bertarung. Dan terdapat banyak jutsu yang ada di dunia shinobi, mulai dari jutsu biasa hingga jutsu terlarang. Dan juga terdapat sebuah jutsu yang dimana jutsu tersebut digunakan, maka nyawa penggunanya akan dijadikan sebagai tumbal dari jutsu tersebut. Dan pada video kali ini, Boruto Flash telah merangkum 7 jutsu yang dapat merenggut nyawa penggunanya ketika digunakan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor ke-7, Kiso Tensei. Jutsu ini merupakan jutsu yang awalnya dikembangkan oleh pelindung desa Sunagakure yang terdiri dari pengendali boneka. Pengguna memberikan kekuatan hidup mereka pada target dengan menggunakan semua cakra mereka sebagai perantara. Teknik ini bisa digunakan baik pada orang hidup maupun yang sudah mati. Namun, pengguna jurus ini membuat cakranya habis dan kelelahan. Bisa dikatakan bahwa pengguna jurus ini menukar hidupnya dengan target. Jutsu ini telah pernah digunakan oleh Nenek Chiyo untuk menghidupkan kembali Gaara yang telah tewas akibat biju yang ada di dalam tubuhnya diambil oleh Akatsuki. Akibatnya, Gaara berhasil hidup kembali, namun Nenek Chiyo harus tewas dikarenakan seluruh kekuatan hidupnya telah diberikan kepada Gaara. Di nomor ke-6, Hachimon Tonko no Jin. Hachimon Tonko adalah sebuah jutsu yang membuka titik cakra yang ada di dalam tubuh agar penggunanya dapat meningkatkan aliran cakra dan darah dan memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat. Jutsu ini memiliki 8 tahap, dan pada tahap terakhir, penggunanya akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan dapat menyetarai kekuatan Hokage. Namun jutsu ini memiliki efek samping, yaitu dimana ketika gerbang terakhir dibuka, maka sedikit demi sedikit tubuh penggunanya akan mengalami kerusakan. Dan jutsu ini telah pernah digunakan oleh Mai Togai dan ayahnya di masa lalu, yang dimana ayahnya menggunakan jutsu ini untuk bertarung melawan 4 ahli pedang Kirigakure dan akhirnya tewas bersama 4 ahli pedang tersebut. Sedangkan Mai Togai menggunakan jutsu tersebut untuk bertarung melawan Madara ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Namun, Mai Togai berhasil bertahan hidup dikarenakan Naruto berhasil menyelamatkan tubuh Mai Togai menggunakan kekuatan Rikudo Senin yang ia miliki dan hanya menyebabkan Mai Togai lumpuh dan tidak bisa menggunakan kakinya lagi. Di nomor ke-6, C0. Jutsu ini adalah sebuah jutsu peledak yang dimiliki oleh Deidara. Jutsu ini disebut sebagai seni tingkat tinggi oleh Deidara. Untuk mengaktifkannya, Deidara pertama-tama memasukkan banyak tanah liat ke mulut yang berada di dadanya. Kemudian tanah liat tersebut diisi langsung oleh cakra dalam jumlah besar langsung dari jantung. Lalu cakra peledak tersebut mengalir ke seluruh pembuluh darahnya, sampai akhirnya pembuluh-pembuluh tersebut menyatu menjadi sebuah bola yang perlahan retak dan menghasilkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Efek ledakan dari jutsu milik Deidara tersebut dapat menghancurkan objek di sekitarnya setidaknya seluas 10 km. Dan jutsu ini telah pernah digunakan oleh Deidara ketika ingin membunuh Sasuke. Namun ketika ia telah berhasil menggunakan jutsu ini dan meledakkan dirinya sendiri, ternyata Sasuke berhasil selamat dari ledakan tersebut. Di nomor keempat, Shiki Fujin. Jutsu ini adalah jutsu penyegel tingkat tinggi yang berasal dari klan Uzumaki. Jutsu ini dapat memanggil dewa kematian, lalu dewa kematian tersebut akan mengambil nyawa dari target dan menyegelnya di tubuhnya. Namun, setelah nyawa target telah diambil, maka selanjutnya nyawa penggunanya juga akan ikut diambil sebagai syarat dalam menggunakan jutsu ini. Dan jutsu ini
telah pernah digunakan oleh Hokage ketiga dan Hokage keempat di masa lalu, yang dimana Hokage keempat menggunakannya untuk menyegel Kyuubi ke dalam tubuhnya dan tubuh Naruto. Lalu untuk Hokage ketiga, ia menggunakannya untuk bertarung melawan Orochimaru. Namun dikarenakan Hokage ketiga tidak sanggup lagi untuk mengambil seluruh nyawa milik Orochimaru, sehingga Hokage ketiga hanya bisa mengambil nyawa tangan Orochimaru agar Orochimaru tidak bisa menggunakan tangannya lagi, dan hingga akhirnya Hokage ketiga pun tewas. Di nomor ketiga, Urashiso Fuin Jutsu. Jutsu ini adalah sebuah jutsu segel dan jutsu ini pernah digunakan oleh Danzo ketika bertarung melawan Sasuke. Jutsu ini bisa dibilang adalah sebuah jutsu untuk bunuh diri. Jutsu ini akan digunakan oleh Danzo ketika dirinya telah terancam dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan cara kerja jutsu ini adalah dengan cara melepaskan simbol yang ada di dalam tubuh penggunanya, sehingga membentuk sebuah bola hitam raksasa. Dan siapa saja yang ada di dalam bola hitam tersebut, maka akan ikut terhisap dan ikut tersegel bersama penggunanya. Ketika Danzo menggunakan jutsu ini, Sasuke dan Obito berada di dekatnya. Namun mereka berhasil menghindar dari jutsu milik Danzo tersebut. Dan pada akhirnya, Danzo pun tewas dikarenakan jutsu tersebut. Di nomor kedua, Ryumei Tensei. Jutsu ini juga hampir sama seperti jutsu yang digunakan oleh Nenek Chiyo untuk menghidupkan kembali Gaara. Cara kerja jutsu ini adalah penggunanya membentuk sebuah segel tangan. Dan setelah menggunakan segel tangan, maka tangan penggunanya akan mengalirkan sebuah cakra berwarna putih menyala. Setelah itu, pengguna akan menempelkan tangannya pada tubuh target yang ingin dihidupkan. Langkah selanjutnya adalah pengguna harus melakukan kontak fisik dengan target seperti berciuman. Dan pada akhirnya, target akan kembali hidup. Namun pengguna jutsu tersebut akan tewas dikarenakan ia telah memberikan nyawanya kepada target. Dan jutsu ini telah pernah diperlihatkan dalam Naruto Shippuden, The Movie Blood Prison, yang dimana Naruto tewas saat bertarung. Dan pada akhirnya pengguna jutsu ini, yaitu Ryuzetsu, menggunakan jutsu tersebut untuk menghidupkan kembali Naruto. Di nomor pertama, Rinne Tensei no Jutsu. Jutsu ini adalah jutsu yang dimana penggunanya memanggil Raja Neraka. Dan Raja Neraka tersebut dapat mengambil nyawa-nyawa targetnya dan membuat targetnya tewas. Namun jutsu tersebut juga bisa mengembalikan nyawa-nyawa yang telah ia ambil dan mengembalikannya ke tubuh aslinya. Namun untuk mengembalikan nyawa-nyawa tersebut, penggunanya harus mengeluarkan banyak cakra. Dan efek dari jutsu tersebut adalah tubuh penggunanya akan lemah dan membuat rambutnya menjadi putih sehingga akhirnya tinggal menunggu waktunya untuk tewas. Dan jutsu ini telah pernah digunakan oleh Nagato untuk mengembalikan semua nyawa shinobi yang telah tewas, dan hingga akhirnya Nagato pun tewas. Kesimpulannya, beberapa jutsu yang disebutkan tadi bisa dikatakan adalah sebuah jutsu terlarang yang dimana dapat membuat penggunanya tewas. Namun beberapa jutsu tersebut dapat sangat berguna ketika digunakan seperti untuk mengembalikan nyawa seseorang hingga membunuh seseorang. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang 7 jutsu yang dapat merenggut nyawa penggunanya ketika digunakan.